sebelumnya kita Ada Bangi Bangi Kopitiam. Kopitiam ya. Ya, sebelumnya Bangi Kopitiam karena nama Kopitiam mungkin ada biasa nama brand ya. Jadi ada sedikit konflik mungkin dari yang punya nama Bangi apa? Nama pasar dagang itu biasanya. Jadi Kita jadi Bangi Kopi. jadi Bangi Kopi ya. Iya, jadi Bangi Kopi aja. Sejarah usaha yang pernah Bapak alami tuh ini Sebenarnya kalau Bangi Kopi itu kan sebelumnya dari awal Bangi Kopitiam. Ini pertama dari Malaysia sih. Dari Malaysia yang artinya Bangi itu sebuah kota di Malaysia. Bangi itu sebuah kota. Bangi itu nama sebuah kota dan kopi itu kopi, tiam itu kan warung sebenarnya. Jadi warung kopi di Bangi. Kebetulan dulu kan kalau saya sendiri dulu sampai ke Malaysia di Bangi Kopitiam sendiri juga gitu. Saya di Malaysia 4 tahun, habis dari 4 tahun dari Malaysia di Bangi Kopitiam, terus buka franchise di Go Internasional mungkin ya. Go Internasional ke Indonesia buka franchise juga. Jadi saya ke Indonesia. Dan alhamdulillah Bangi yang di Kelapa Gading udah 6 tahun berjalan. Di Pesanggerahan, Cengkareng. Jakarta Barat. Tapi kalau model princess kita buka princess awal sangat paling yang ke kisaran 1 sampai 2 M. 1 sampai 2. Minuman, makanan. Makanan kan ada masuk dengan snack dan ya. Minuman masuk dengan dessert dan lainnya. Untuk makanan disesuaikan sama kuliner Indonesia ya. Kuliner sejauh ini pertama buka kita lainnya emang dari Malaysia food ya. Untuk tunggu berkembangnya ke depan kita dengan masuk ada Indonesian food, ada Thai food, Jadi ikuti perkembangan pasar ya, Pak. perkembangan pasar juga. Kelebihan dari apa yang membuat Bapak senang lah kelebihannya contoh di waktu buka usaha itu. waktu ke China ya kebetulan sih sebelumnya ini tempat ya. Ini tempat sebelum adanya Bangi Kopi Tiam ini, Bangi Kopi yang sekarang jadi Bangi Kopi, dulu pernah dibuka usaha. Sebenarnya udah dengar-dengar kan, di stasiun dari dulu udah benar usaha, restoran juga. Belum setahun mereka udah tutup. Tapi kita alhamdulillah sudah sampai 6 tahun lah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar dan ya alhamdulillah masih terhitung stabil lah. Iya sebenarnya kalau untuk menjual menu mah seperti biasa mah standar ya menu ya, tapi kita usahakan buat pelayanan dari apa karakteristiknya gitu loh maksudnya. Kita kan Bangi Kopi ini menggunakan konsep ya, 2 konsep klasik dan modern. Klasik dan modern, jadi cafe and resto gitu jadinya. Jadi bukan sekedar kopi itu menjual minuman aja kan gitu. Karena kan banyak yang melepak di mana-mana tentang kopi saja kan gitu kan. Tapi kita di cafe and resto gitu. Jadi makanan ada, minuman ada, banyak. Paling banyak juga sih kita keluarga juga yang pada daerah masing-masing biasanya ditentukan sesuai dengan daerah Mempengaruhi masing-masing. lingkungan Iya, sesuai lingkungan. sesuai lingkungan. Segmennya sebenarnya yang mau Bangi Kopi cari itu segmen kalangan muda atau apa? Semua kalangan benar sih, semua kalangan. Dan kita lihat juga ya pasar yang ada di Bangi Kelapa Gading ini ya dari yang keluarga ya dari perusahaan misalkan buat reservasi dan yang lainnya jalan gitu loh, ulang tahun dan yang lainnya gitu buat reservasi. Dari yang anak muda apalagi kalau pas sudah event-event nobar, GP itu semuanya kita pasti ada nobar gitu loh. Gua itu pasti sampai nggak punya tempat lah buat mereka duduk lah. Untuk di Bangi Kopi sendiri Plus minusnya seperti biasa sih ya, merata lah kalau misalkan untuk bisnis di bidang kuliner ya kan. Nah pasti ada pasar yang lagi masanya rame dan masanya turun gitu loh ya kan. Di bahasa pas rame kita benar-benar jualan gitu loh ya. Pas lagi tidak mungkin dari bulan-bulan yang sepi kita pertahankan gitu loh. Untuk bertahan dari biasa lah namanya dua restoran kan ada rame ada sepi gitu loh ya. Kalau mau seperti pasar ya, Pak. iya, mau dijelaskan wah tapi gimana nih? Nah, mengeluh juga percuma kan gitu. Tapi pas keadaan
sih kalau misalkan buat ke customer ya, kita memanjakan customer aja gitu. Dengan kita fleksibel untuk mempernyaman customer aja gitu loh. Sebenarnya dengan mempermudah, mempernyaman customer, kalau makanan mah seperti biasa ya, terpulang pada customer pengen makan apa, minum apa kan gitu. Tapi kalau mempunyai tempat dan suasana yang nyaman, mereka ya insya Allah akan balik lagi gitu Mas. Ya, terlibat dengan Iya. itu ya Pak ya. Terlibat dengan media sosial kan gitu biasanya gitu. Jauh ini kita delivery sendiri. Oh, delivery Nah, sendiri, kita Pak ya? delivery sendiri. Kita ada deliverynya, tapi dengan perkembangan seperti ini ada GoFood dan yang lainnya gitu. Kita dari GoFood juga ada. Oh, Tapi masih juga tetap yang mereka mau delivery juga ya dengan customer yang reguler, ya customer langganan, mereka tetap dengan deliverynya. Kalau untuk keuntungan per harinya berapa ya Pak kalau di sini? kira-kira saja sih Pak. Per hari boleh Bapak jelaskan, boleh juga per bulan yang Bapak tahu aja lah, bisa per hari dan per bulan. Kita biasanya estimasi buat per bulan, kita buat target aja kita 600 lah. Nah, 600 juta per bulan. Nah, berhitungan setiap harinya, kalau setiap hari seringnya sih berubah-ubah sih gitu. Soalnya ada yang weekday, ada yang weekend, ada yang Itu per hari-hari bulan besar. sudah bersih atau bersama modal Pak? Itu kalau 600 itu masih kotor, belum. Nah, itu belum perhitungan modal, perhitungan pengeluaran dan Oh, itu kotor, masih iya, kotor kotor, ya? masih kotor. Kalau masih paling sedikit kita ambil angka ya 200 lah. 200 per hari. Itu weekdays ya. Weekday. Kalau itu, Weekend beda lagi. kalau weekend kita beda lagi. Tidak menentu. Karena weekend, Karena kalau lagi misalnya ada event tertentu mungkin bisa lebih aman. kalau event-event tertentu seperti nobar atau mereka emang ada reservasi gitu kan, mereka pasti membludak lah. Iya. Hanya kalau misalkan kita nobar juga komunitas gitu loh. Iya. Kita ada misalkan yang main MU nih, komunitas MU. MU. Ya. Pasti datang semua. Pasti mereka mau ngundang berapa terserah. Iya. Lagi kita kan udah ada kerjasama sama pihak Jarum Super. Jarum Super kan yang mensponsori Super Soccer nih. Oh, gitu. Kalaupun ada event kita support dari Jarum. Oh gitu. Iya. Kita pun baru kerjasama sama Jarum baru 1 tahun ini. Sebelumnya sama rokok-rokok lain ya, Danhil gitu. Itu mereka sekedar support aja. Kalau buat persiapan membangun ini sih ya, intinya pertama modal pasti ya. Iya. Nah, modal sambil lihat pasar aja. Jadi tetap ikutin apa yang pasar mau Pak ya. Ikutin apa yang pasar. Kan kalaupun kita melihat dari kejadian apa yang sudah berlalu kan kita nggak mau berkembang ke depan dong kan gitu loh. Wah, kita ini tempat ini aja dong berapa kali restoran dan belum 1 tahun udah tutup ya. Udah gulung tikar lah, ya alias bangkrut misalkan gitu. Tapi kalau kita misalkan kita mau buka, wah nanti nggak ada setahun bangkrut dong. Iya. Nah, nanti kan ada perkembangan kan ya. Tapi alhamdulillah. Iya. Dan Kendala sih ya kalau komplainan pasti ya, kalau intern pasti ada lah ya, namanya juga restoran ya kan, komplainan. Tapi kita juga lihat dari perbandingan, kita melihat 1/10 atau 1/100. 1/10 misalkan 9 oke, 1 komplain ya, kita lihat komplainannya dari apa nih ya, mungkin dari kita bisa perbaiki. Itu kalau yang dari intern nih. Kalau dari ekstern paling dari luar mungkin ada sih ya, namanya apa, kendala dari, nggak terlalu banyak kendala sih, paling ada pencurian gitu. Oh iya, itu lebih ke eksternal sih Pak ya. Lebih ke eksternal gitu. Kalau yang di dalam alhamdulillah sejauh ini ya, dengan pajak dengan apa semuanya lancar lah. Komplainan kita menanggapinya dengan ya sikap aja tentunya ya, ramah lah kepada customer biasanya gitu kan. Customer terkadang orangnya juga macam-macam kan. Kalaupun Iya. marah juga tensinya beda-beda kan. Iya. Gitu. Ya kan. Iya, Memang benar. kalau pas memang lagi pengen marah gitu loh ya. Kalau memang pas lagi nggak pengen marah pun, kalaupun misalkan emang fatal dari kita tapi customer nggak pengen marah, itu beda lagi kan. Iya. Ataupun Iya, benar. setengah gitu. Yang penting kita melihat aja sih. Nah, intinya passionnya Bapak di bidang kuliner Bapak ya. Iya, gitu. Dari bidang kuliner, kalau ya kembali ke saya sendiri, dari pertama terjun ke dunia kerja dari kuliner gitu. Iya. Jadi memang udah passion
passionnya lah Pak ya. Dan minumannya. Kalau minuman pasti teh tarik sih. Teh tarik Pak ya. Teh tarik itu udah famous lah, Famous, udah ya. booming lah. Juga kebanyakan kita ngelihat teh tarik dengan yang lain memang beda gitu loh, dengan rata-rata Iya. yang lain memang beda. Kalau untuk pembuatan kopi sekarang kan banyak kopi yang pakai mesin gitu deh yang lainnya. Kalau kita di sini masih dengan manual. Habis manual Pak. Masih manual. Iya, jadi kita tarik sendiri. Gitu loh. Kita Dengan modelnya cara yang tradisional. buat cara yang tradisional yang bisa Dan itu dipertahankan sejak awal Pak. sejak awal sampai sekarang. Oh, iya. Sih kita coba untuk mempertimbangkan dari yang modern ya, pakai mesin kan pasti sekarang kan Iya. buat espresso dan yang lainnya gitu. Karena harapannya kan kita nggak bisa prediksi juga, mungkin customer makin bertambah gitu. Akan bertambah. Tentunya dengan kita menambah mesin pasti kita menambah menu gitu. Kalau motivasi saya sih ya tetap semangat gitu ya, pastinya tetap semangat dan kalau bergerak di bidang pelayanan jasa berikan yang terbaik buat customer. Berikan Karena dari pelayanan. pelayanan itu biasanya customer itu berbekas gitu Pak ya. Iya, pasti mereka karena buat media yang paling bagus adalah dari ya mulut ke mulut gitu. Kalau pasti. biasanya kalau udah puas, mereka tuh menyampaikan lagi Pasti. Pak ya. Bakalan. Kalau mereka puas mau tidak mau orang pasti bakal menyampaikan. Karena setiap orang pasti punya komunitas gitu. Iya. Punya komunitas. Kalau enak pasti mereka sampaikan enak. Kalau nggak enak pasti mereka sampaikan nggak enak. Ah, gitu. Iya. Kalau sekarang media sosial paling kan kita lihat cuma reviewnya aja, Iya, ya iya. kan.